Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Sidik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ilmu tentang ilmu struktur beton. Pengertian struktur beton. Dalam dunia konstruksi tentu sangat penting untuk mengetahui apa itu struktur beton. Untuk membangun gedung, beton itu sendiri merupakan elemen yang sangat penting untuk melakukan pengerjaan bangunan konstruksi. Elemen yang satu ini dapat mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Tidak hanya itu, beton itu sendiri juga memiliki kekuatan mumpuni, tahan terhadap temperatur yang tinggi, serta biaya pemeliharaan yang murah. Sebelum berlanjut mengenai apa itu struktur beton, Anda mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan beton dalam konstruksi terlebih dahulu. Beton adalah suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar, yang berupa batu pecah atau kerikil, udara, serta bahan campuran lainnya. Struktur beton ini dapat diketahui lewat karakteristik beton yang itu sendiri. Berikut ini adalah standarisasi karakteristik beton yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, kepadatan, kekuatan, faktor air semen, tekstur, parameter. Sejarah. Penggunaan beton dan bahan-bahan vulkanik seperti abu pozzolon sebagai pembentuknya telah dimulai sejak zaman Yunani dan Romawi, bahkan mungkin sebelumnya. Dengan campuran kapur, pozzolon, dan batu apung, bangsa Romawi banyak membangun infrastruktur seperti akuaduk, bangunan drainase, dan lain-lain. Di Indonesia, penggunaan yang serupa bisa dilihat pada beberapa bangunan kuno yang tersisa. Benteng Indrapata di Aceh yang dibangun pada abad ke-17 oleh Kerajaan Lemaru, bahan bangunannya berupa kapur, tanah liat, dan batu gunung. Orang Mesir telah menemukan sebelum bahwa dengan memakai aditif, debu vulkanik mampu meningkatkan kuat tekan beton. Penggunaan beton secara masif diawali pada permulaan abad 19 dan merupakan awal era modern beton bertulang. Pada tahun 1801, F. Coignet menerbitkan tulisan mengenai prinsip konstruksi dengan meninjau kelembapan bahan beton tersebut terhadap taruhnya. Pada tahun 1850, J. E. Lambert untuk pertama kalinya membuat kapal kecil dari bahan semen untuk dipamerkan dalam Expo tahun 1855 di Paris. J. Moynier, seorang ahli taman di Prancis, mematenkan rangka metal sebagai tulangan beton untuk mengatasi truknya yang digunakan untuk tanamannya. Pada tahun 1886, Coman menerbitkan tulisan mengenai teori dan perancangan struktur beton. C. A. V. Turner mengembangkan plat slab tanpa balok tahun 1906. Kelebihan dan kekurangan beton. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan beton, sedangkan kekurangannya adalah bentuk yang telah dibuat sulit diubah tanpa kerusakan. Pada struktur beton, jika ingin dilakukan penghancuran maka akan mahal karena tidak dapat dipakai lagi. Beda dengan struktur baja yang tetap bernilai berat dibandingkan dengan kekuatannya dan daya pantul yang besar. Beton memiliki kuat tekan yang tinggi namun lemah dalam tariknya. Jika struktur itu langsung dan tidak diberi perkuatan yang cukup, akan mudah gagal. Menurut perkiraan kasar, nilai kuat tariknya sekitar 9% sampai 5%. Maka dari itu, perkuatan sangat diperlukan dalam struktur beton. Perkuatan yang umum adalah dengan menggunakan tulang baja yang jika dipadukan sering disebut dengan beton bertulang. Sifat beton. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beton memiliki kuat tekan yang tinggi namun tarik yang lemah. Untuk kuat tekan di Indonesia sering digunakan satuan kg kilogram per cm persegi dengan simbol K untuk benda uji kubus dan FC untuk benda uji silinder. Kuat hancur dan beton sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis dan kualitas semen, jenis dan lekuk bidang permukaan agregat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan agregat akan menghasilkan beton yang kuat tekan dan kuat tarik lebih besar daripada penggunaan kerikil halus dari sungai. Yang ketiga, perawatan. Kehilangan kekuatan sampai dengan sekitar 40% dapat terjadi bila pengeringan diadakan sebelum waktunya. Perawatan adalah hal yang sangat penting pada pekerjaan lapangan dan pada pembuatan benda uji.
Yang keempat, suhu. Pada umumnya kecepatan pengerasan beton bertambah dengan bertambahnya suhu. Pada titik kuat tekan akan tetap rendah untuk waktu yang lama. Untuk pada keadaan yang normal, kekuatan beton bertambah dengan umurnya. Standar mutu di Indonesia. Terdapat dua istilah mutu beton yang berlaku di Indonesia, yaitu mutu beton K, karakteristik, dan FC. Standar mutu beton K dengan satuan kilogram per sentimeter persegi mengacu kepada Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N.1.2. Standar ini mengacu kepada standar Uni Eropa dan lebih umum dikenal oleh para kontraktor. Pada sisi lain, mutu beton FC dengan satuan MVA mengacu pada Peraturan Baru SNI 03 2847 per 2002. Standar ini digunakan dalam proyek yang terkait dengan pemerintahan Republik Indonesia. Jika terdapat hal yang belum terkait dengan SNI terkait beton, maka merujuk kepada Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI). Benda uji yang digunakan pada mutu beton K berbentuk kubus ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm. Perhitungan kuat tekan beton menggunakan perhitungan kg per meter persegi. Mutu yang biasanya dipakai oleh K100BO, K125, K175, K200, K250, K300, sampai K500. Benda uji yang digunakan pada mutu beton FC berbentuk silinder dengan ukuran 15 cm x 30 cm. Perhitungan kuat tekan beton menggunakan satuan MVA megapascal. Mutu yang biasa dipakai adalah lebih besar FC 10 MPa, FC 13 MPa, FC 20 MPa, FC 30 sampai MPa, sampai FC 60 MPa. Benda uji silinder dengan ukuran diameter 10 cm x 20 cm boleh digunakan dengan memakai faktor koreksi benda uji. Pada pengujian mutu beton K menggunakan kubus 15 kali 3 yang memiliki perbandingan 1:0,83. Cara menghitung konversi dari beton mutu ke K ke mutu FC adalah 1 MPa sama dengan 1 Newton meter persegi. Contoh pada perhitungan mutu beton K100 mendapatkan perhitungan 100/10 kali 0,83 sama dengan 10 kali 0,083 sama dengan 8,3 MPa, sehingga mutu beton K100 jika dikonversikan ke FC adalah 83 MPa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.